Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa rukun sholat, yaitu memasuki rukun sholat yang kelima. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul khamisu ar-ruku'. Rukun salat yang kelima adalah ruku'. Wa huwa lughatan al-inhina. Ruku' secara bahasa adalah menunduk. Wa syar'an inhinaul musolli bilan khinasin bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Sedangkan ruku' secara syara' adalah menunduknya seorang musolli tanpa inhinas. Inhinas yaitu gerakan seperti memajukan dada namun kepala tetap diangkat. Kalau bahasa Jawanya degek. Sekiranya kedua telapak tangannya bisa meraih kedua lutut. Syurutul ruku'i sittatun. Syaratnya ruku itu ada 6. Al-awalu ayyasihha ma qablahu minal arkan. Fa idza lam yasihha fama ba'dahu lagwun ila ayatiya bimislihi fi raq'atit taliyah. Syarat ruku yang pertama adalah rukun sebelumnya sudah dianggap sah. Maka jika rukun sebelumnya belum sah, otomatis gerakan setelahnya tidak dianggap. Gerakan setelah ruku tidak dianggap sampai ia melakukan rukun sebelum ruku dengan sempurna dan sah, maka ruku yang kedua itu baru dianggap sebagai ruku yang pertama alias rakaat pertama. Semisal terjadi sesuatu yang menyebabkan bacaan Fatihahnya tidak sah, maka rukuknya otomatis juga tidak sah sampai ia baca Fatihah pada rakaat kedua dengan sah, dengan sempurna. Kemudian rukuk pada rakaat kedua itulah dianggap rukuk yang sah atau dianggap sebagai rukuk yang pertama. Asani alla yaksida bihi ghairahu falau hawa li sujudi tilawatin masalan faja'alahu ruku'an lam yakfihi wala yadurru idza qasada ruku'a ma'a ghairihi. Yang kedua, tidak menyengaja selain untuk ruku'. Semisal orang merunduk karena sujud tilawah, kemudian ia menjadikan itu sebagai ruku', maka tidaklah cukup. Tetapi tidaklah mengapa menyengaja ruku sekaligus dengan tujuan yang lain. Yang tidak boleh adalah murni menyengaja selain ruku. As-salisu ayat ma'inna fihi wa tuma'ninatu hiya sukunul a'dha fi mahalliha bi qadri subhanallah. Yang ketiga adalah tuma'ninah. Yang dimaksud tuma'ninah adalah anggota tubuh berhenti sejenak dalam posisinya, yaitu berhenti sejenak sekira bacaan subhanallah. Ar-rabi'u antakuna tuma'ninatu fihi yakinan ay muta'akidan minha falau syakka halit ma'anna amla falayasihu. Yang ketiga, telah tumakninah dengan yakin. Apabila
dia ragu sudah mencakup tumakninah atau belum, maka rukuknya tidak sah. Al-khamisu ayan haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi wa illam yad'huma bil fi'li. Yang kelima, dia merunduk sekiranya telapak tangan bisa mencapai lutut, walaupun toh ia tidak meletakkan telapak tangannya di atas lutut. As-sadisu ayyakuna bi ghairi khinasin wal inkhinasu ayyutati'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haramun. Yang keenam, ruku dengan tanpa inkhinas. Apa yang dimaksud inkhinas adalah ia membungkukkan bagian bokongnya, mengangkat kepalanya, dan mendorong maju bagian dadanya. Kalau dalam bahasa Jawa seperti yang saya singgung di depan adalah degek, seperti penari yang degek, itu dihukumi haram. Ar-ruknu as-sadisu al-i'tidal. Rukun salat yang keenam adalah i'tidal. Wa huwa lughatan al-istiwa'u wal istiqomah. I'tidal secara bahasa adalah sama dan tegak. Wa syar'an audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi wa huwa ruknun qasirun syuri'a lil fasli bainar ruku' was sujud wa kadzalikal julusu bainas sajdataini. Secara syara adalah kembalinya seseorang yang sholat pada posisinya sebelum ruku. I'tidal dianggap rukun qasir atau rukun sholat yang pendek, durasinya sangat singkat, maka tidak boleh terlalu lama saat melakukan ruku. Syuri alil fasli bainar ruku'i was sujud, hanya dilakukan untuk memisah antara ruku dan sujud. Wa kadzalikal julusu bainas sajdataini, begitu juga julus atau duduk di antara dua sujud jika dianggap rukun qasar. Tetapi yang menjadi tambahan keterangan, waqtarul Imamul Nawawi fi kitabi at-tahqiq annahuma ruknani tawilani. Namun Imam Nawawi dalam kitabnya at-tahqiq berpendapat bahwasanya ruku dan juga duduk di antara dua sujud merupakan rukun yang tawil atau rukun yang panjang. Artinya bisa dilakukan seperti rukun-rukun lainnya, dipanjangkan durasinya. Syurutul i'tidali sitatun, syarat i'tidal ada 6. Al-awalu ayyasihha ma qablahu, seperti hanya ruku, melakukan i'tidal agar sah, juga rukuknya harus sah lebih dahulu. Asani alla yaksida bi ghairahu falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfihi. Yang kedua, tidak menyengaja bangun dari ruku atau tidak menyengaja i'tidal karena tujuan lain. Semisal ia mengangkat kepalanya, mengangkat tubuhnya hingga tegak karena dikagetkan akan sesuatu, maka tidaklah cukup. Asalisu ayat ma'inna fihi. Yang ketiga, juga disyaratkan tumakninah. Ar-rabi'u antakuna tumakninatu yakinan. Yang keempat, tumakninahnya harus yakin. Seperti halnya tadi, jika masih ragu sudah tumakninah atau belum, maka i'tidalnya tidak sah. Al-khamisu ayansiba fi qara zuhrihi fala yasihu idza tafa bil inhina
dunal intisab. Yang kelima, ia telah menegakkan tulang punggungnya, maka tidaklah sah saat ia i'tidal namun posisinya lebih dekat kepada ruku atau sedikit membungkuk tanpa ia menegakkan tubuhnya terlebih dahulu secara sempurna. Asadisu alla yutawilahu ziyadatan ala zikril masyru' fihi wa qadril fatihah fa in zada ala dzalika batalatis sholat illa tidalar raqatil akhirah fala yadurru tatwiluhu li'annahu mahallul qunut fil jumlah. Yang keenam, tidak memanjangkan durasi i'tidal melebihi zikir yang telah disyariatkan, yaitu bacaan subhana rabbiyal azimi 3 kali plus durasi baca Fatihah. Keduanya digabungkan karena beralasan ini adalah i'tidal adalah rukun qashir, yaitu rukun yang pendek. Namun dengan catatan tadi, menurut Imam Nawawi itu juga merupakan rukun thawil. Maka jika dia menambah durasi i'tidal dari waktu yang sudah ditentukan, yaitu zikir, i'tidal, dan durasi baca Fatihah, maka sholatnya batal, kecuali i'tidal di akhir rokaat, i'tidal di rokaat akhir, maka tidaklah mengapa memanjangkan durasi i'tidal karena itu merupakan tempat membaca kunut dalam sebagian sholat. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.